Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 Agama 2 sesi genap. Di sini kami akan mempresentasikan tentang seorang tokoh yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau biasa dipanggil dengan Gus Dur. Baiklah, untuk tidak memperpanjang durasi video, kami akan langsung mulai untuk mempresentasikannya. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan Gus Dur lahir di Denayar, Jombang, Jawa Timur pada tanggal 7 September tahun 1940. Nama lengkap beliau adalah Abdurrahman Adakhil yang bermakna sang penakluk, sebuah nama yang diberikan oleh hayaandanya, Kiai Haji Wahid Hasyim. Nama Adakhil kemudian diganti dengan nama Wahid menjadi Abdurrahman Wahid. Gus Dur adalah putra pertama dari 6 bersaudara. Ayahnya bernama Kiai Haji Wahid Hasyim, kakeknya bernama Kiai Haji Hasyim Asy'ari, seorang kiai ternama yang dikenal sebagai pendiri organisasi besar Nahdlatul Ulama. Sedangkan ibunya bernama Nyai Soleha, seorang putri dari pendiri pesantren Jenayar, Jombang, Kiai Bisri Syansyuri. Jika ditarik ke atas dari kakek Hasab Gus Nur atau bersambung dengan Nabi Muhammad SAW melalui Maulana Husab, salah seorang wali Songo. Gus Nur pertama kali belajar mengaji dan membaca Al-Quran kepada sang kakek Kiai Hasyim Asy'ari. Dalam usia 5 tahun, di usianya masih muda pula, Gus Nur mulai menghafal Al-Quran dan membuat puisi dalam bahasa Arab. Pada tahun 1944, Gus Nur dibawa ke Jakarta oleh ayahnya karena memandap dari Kiai Hasyim Asy'ari untuk mewakilinya sebagai ketua mandap jabatan agama dalam pemerintahan penduduk Jepang. Setelah pindah Jakarta, Gus Nur kecil mulai sekolah di sekolahan rakyat SN sebagai penduduk pemerintahan India Belanda untuk mengarah pembumi, yaitu SD sebelah akhir pindah ke SD Kewari. Di tahun 1954, Gus Dur melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Menengah Ekonomi Pertama atau SMEP di Tanah Abang. Tapi kemudian ibunya memindahkannya ke Sekolah SMEP di Yogyakarta dan tinggal di rumah seorang tokoh organisasi Muhammadiyah pada saat itu, yaitu Pak Junaid, dan sambil mengaji di tempat Kiai Haji Ali Maksum, pondok pesantren Krapyak di Yogyakarta. Pada tahun 1957, Gus Dur melanjutkan perjalanannya mencari ilmu ke Magelang di pondok pesantren Tegalrejo di bawah bimbingannya Kiai Hudari. Dan Gus Dur kemudian melanjutkan perjalanannya mencari ilmu ke Jombang untuk belajar secara penuh di pondok pesantren Tambak Beras di bawah bimbingan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Kemudian Gus Dur pun kembali belajar di pondok pesantren Krapyak di Yogyakarta dan tinggal di rumah Kiai Haji Ali Maksum. Pada tahun 1963, Gus Dur menerima beasiswa Kementerian Agama di Al-Azhar, Kairo, Mesir. Selama ia menjadi mahasiswa, dia lebih menghabiskan waktu di toko buku, perpustakaan hingga bioskop untuk menggali peradaban yang pernah terjadi di Mesir. Pada tahun 1966, Gus Dur pindah ke Irak, masuk ke Department of Religions UNIF di Baghdad. Selama dia di sana, dia mendapatkan pengetahuan yang berbeda dari sebelumnya, di mana Irak juga merupakan sebuah negara yang modern yang memiliki peradaban Islam yang cukup maju. Di Baghdad pula, Gus Dur
telah menyelesaikan pendidikan sarjananya dan melanjutkan S2 di Baghdad. Sebelum akhirnya pada tahun 1971 Gus Dur pulang ke tanah air Indonesia. Tidak lama setelah sampai di Indonesia, Gus Dur bergabung dengan Lembaga Penelitian dan Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial atau LPE3S. Karir Gus Dur terus merangkak dan menjadi penelitian untuk majalah Tempo dan Kompas. Artikelnya diterima dengan sangat baik dan menulis di media itu. Gus Dur dikenal sebagai intelektual guru-guru, di antaranya adalah Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Al-Maksum, Kiai Haji Huduri, Kiai Haji Wahab Hasbullah. Gus Dur melepas masa lajangnya dengan menikahi Nyai Hajah Sinta Nuriyah. Buah hati dari pernikahannya beliau dikaruniai dengan 4 orang anak, yaitu Alif, Nadia Munawarah, Anita Hayatun Nufus, Inayah Wulandari. Sekian, terima kasih. Karir kehidupan Gus Dur diantaranya tahun 1974 sampai 1980. Menjadi sekretaris umum di pesantren Tebu Ireng Jombang. 1980 sampai 1984 menjadi khotib awal PBNU. 1982 sampai 1985 menjadi ketua Dewan Kesenian Jakarta. Tahun 1984 sampai 2000 menjadi ketua PBNU. Tahun 1987 sampai 1992 menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia. Tahun 1989 sampai 1993 menjadi anggota MPR Republik Indonesia. Tahun 1999 sampai 2001 menjadi Presiden Republik Indonesia keempat. Tahun 2000 menjadi Mutsar PBNU. Tahun 2002 menjadi Rektur Unip Darul Ulum Jombang. Tahun 2004 sebagai pendiri Taifait Institute Indonesia. Jasa-jasa Gus Dur. 1. Mengembalikan NU ke Quito 1926 saat menjadi Ketua Umum PBNU di tahun 1984. NU menginisiasi gagasan kembali ke Kitos 1926, yang dimana NU tidak lagi terlibat secara kelembagaan dalam kegiatan praktis. Gus Dur memiliki sebuah penawaran yang sangat relian kembali ke Kitos 1926 dengan meninggalkan politik praktis. 2. Membuat partai politik bersama tokoh NU. Jelang pertengahan tahun 1998, Gus Dur dalam masa periode ketiga jabatan Ketua Umum PBNU melihat situasi kurang bagus negara ini yang mengharuskan NU turut dalam pepolitikan. Akhirnya Gus Dur membuat Partai Kebangkitan Bangsa bersama 2 tokoh NU lainnya. 1999 dan akhirnya PKB bisa mengikuti pemilihan legislatif. 3. Menjabat Presiden Republik Indonesia keempat. Pada pemilu tahun 1999, Gus Dur terpilih sebagai Presiden keempat Republik Indonesia menggantikan Presiden sebelumnya, Bairudin Habibie. Gus Dur menduduki kursi orang nomor 1 di Indonesia pada tanggal 20 Oktober tahun 1999 didampingi oleh Megawati Soekarno Putri sebagai Wakil Presiden. Gus Dur wafat pada tanggal 30 Desember tahun 2009 dalam usianya yang ke-69 tahun di Rumah Sakit Cipto Mungkusomo. Beliau dimakamkan di dekat makam kakek dan ayahnya yang berada di kompleks pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Saat kepergian guru bangsa ini, pesantren Keguliran tumpah ruah penuh dengan lautan manusia yang ingin menyaksikan proses dikebumikannya Gus Dur. Di luar pesantren Keguliran, tidak hanya teman-teman muslim yang memadati masjid, musola, dan majelis-majelis untuk mendoakan Gus Dur, tetapi juga teman-teman dari agama Konghucu, Katolik, Kristen, Hindu, dan Buddha turut meramaikan rumah ibadah masing-masing
untuk mendoakan Gus Dur. Bahkan mereka memajang foto Gus Dur di altarnya masing-masing. Detik-detik terpilihnya seorang santri menjadi Presiden RI. 2 bulan menjelang pergantian abad ke-21 atau tepatnya 20 Oktober 1999 barangkali menjadi sebuah kejutan besar bagi bangsa Indonesia bahkan masyarakat dunia. Termasuk penulis yang kala itu ikut menyaksikan lewat layar kaca ketika seorang dari kalangan santri bernama Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang diakrab disapa Gus Dur akhirnya terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia yang keempat. Penulis buku biografi Gus Dur, Greg Barton, mengisahkan detik-detik terpilihnya Gus Dur menjadi presiden. Beberapa jam sebelum perhitungan suara dimulai, kebanyakan orang menganggap bahwa Megawati akan melaju untuk meraih kemenangan. Sebab pada pemilu, partai PDIP yang mengusung Megawati meraih suara terbanyak. Namun, kejutan muncul dimulai ketika Habibie yang diusung Partai Golongan Karya atau Golkar mengumumkan pengunduran dirinya dari calon presiden. Praktis hanya tersisa Gus Dur dan Megawati. Pemilihan presiden kala itu masih menggunakan sistem pemilihan dilakukan oleh anggota MPR. Ketika perhitungan mulai dilakukan, Megawati pada awalnya memimpin. Namun perlahan namun pasti, perolehan suara Gus Dur yang disokong kubu poros tengah dapat mengimbangi perolehan suara Megawati. Bahkan keadaan menjadi berbalik. Ketika pada perhitungan akhir Gus Dur mengumpulkan 60 suara lebih banyak, Gus Dur menjadi presiden. Dengan diiringi lantunan sholawat badar, Gus Dur dibantu berdiri dan dibimbing podium untuk disumpah menjadi presiden. Pidato perdana. Usai diambil sumpah jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia, Gus Dur menyampaikan pidato pertamanya. Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan komitmennya untuk menegakkan keadilan dan untuk mendatangkan kemakmuran bagi sebanyak mungkin warga masyarakat. Selain itu, yang tak kalah penting untuk mempertahankan keutuhan wilayah bangsa. Karena itu, kita tetap tidak bisa menerima keadaan campur tangan dari negara lain atau bangsa lain kepada bangsa dan negara kita. Apapun kita lakukan untuk mempertahankan keutuhan wilayah. Untuk mempertahankan harga diri kita sebagai bangsa yang berdaulat, tegas Gus Dur. Demikian pula kita harus meletakkan sendi-sendi kehidupan yang sentosa bagi kita di masa-masa yang akan datang. Ini bukanlah tugas yang ringan, ini tugas yang berat. Apalagi karena pada saat ini kita tengah didera oleh perbedaan paham yang sangat besar oleh longgarnya ikatan kita sebagai bangsa. Pada akhir pidato, Gus Dur berbicara mengenai hakikat demokrasi. Menurutnya, demokrasi hanya dapat dikembangkan dan dipelihara oleh orang-orang yang mengerti tentang hakikat demokrasi. Beliau berkata, "Karena itu, saya berharap bahwa kita semua sebagai warga negara dari bangsa Indonesia sanggup memahami hal ini dan akan tetap menjunjung demokrasi sebagai sendi kehidupan kita menuju masa yang akan datang. Hanya dengan cara seperti itu, kita dapat menegakkan kedaulatan hukum, kebebasan berbicara, persamaan hak bagi semua orang tanpa memandang perbedaan keturunan, perbedaan bahasa, perbedaan budaya, dan perbedaan agama." Kiai Haji Abdurrahman Wahid mengemban amanah sebagai presiden hingga bulan Juli tahun 2001. Berbagai tudingan miring dan kasus yang dituduhkan kepadanya yang sampai sekarang belum ada buktinya menjadi alasan tercopotnya jabatan beliau sebagai presiden dan kemudian digantikan oleh wakilnya pada saat itu yaitu Megawati Soekarno Putri. Hal pembubaran kedua pos kementerian itu di hadapan DPR, tak ubahnya teman kanak-kanak BD DPR dengan teman kanak-kanak memang tidak jelas, kata Gus Dur ketika itu. Pernyataan itu memunculkan protes keras dari sejumlah anggota dewan. Gus Dur juga memilih menyambangi mantan Presiden Soeharto setelah penguasa Orde Baru itu dilengsarkan pada 1958. Padahal waktu itu Soeharto dan keluarga cendana sedang menjadi sorotan publik. Gus Dur pula yang menggagas bahwa Soeharto harus diadili. Hartanya disita, lalu Soeharto dimaafkan. Hingga akhirnya untuk pertama kalinya pada 30 Agustus 2000 dilaksanakan pengadilan terhadap Soeharto. Usul agar TAP MPR tentang PKI dihapus. Usul Gus Dur ini juga menuai kontroversial, yakni pencabutan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966.
tentang pelanggaran PKI dan pelarangan penyebaran ajaran komunisme dan Marxisme atau Leninisme di Indonesia. Namun, usul ini kandas. Dalam rapat panitia ad hoc 2 Badan Pekerja atau PAH 2 BP MPR, seluruh fraksi MPR menolak usulan yang sempat menjadi polemik publik itu. Akibat usul itu, aksi protes kaum muda serat umat Islam muncul di mana-mana. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB pun akhirnya ikut menolak usulan tersebut, kendati sempat berkukuh mendukung usulan tersebut. Memecat Yusuf Kala dan Laksamana Soekardi. Pada April 2000, Gus Dur memecat Menteri Negara Perindustrian dan Perdagangan Yusuf Kala serta Menteri Negara BUMN Laksamana Soekardi. Alasannya karena keduanya terlibat dalam kasus korupsi. Meskipun Gus Dur tidak pernah memberikan bukti yang kuat, belakangan Hamzah Has juga mengundurkan diri dengan alasan menolak kedekatan Gus Dur dengan Israel. Ancam keluarkan dekret pembubaran parlemen. Kebijakan ini paling kontroversial dilakukan Gus Dur menjelang akhir masa jabatan. Dia mengancam mengeluarkan dekret pembubaran parlemen. Dekret itu berisi, yang pertama, pembubaran MPR atau DPR. Yang kedua, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu 1 tahun. Dan ketiga, membekukan Partai Golkar sebagai bentuk perlawanan terhadap sidang istimewa MPR. Namun, dekret tersebut tidak memperoleh dukungan dan pada tanggal 23 Juli, dan akhirnya MPR secara resmi memakzulkan Gus Dur dan menggantikannya dengan Megawati Soekarno Putri, yang sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden. Mengubah keangkeran istana. Gus Dur mengubah keangkeran istana dengan cara menerima tamu dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat umum, pejabat, hingga kiai Nahdlatul Ulama yang hanya memakai sarung dan sandal. Bahkan, suatu ketika ia pernah mengenakan celana pendek di Istana Negara. Gus Dur juga kerap kedatangan tamu hingga malam hari. Baiklah, sekian video yang dapat kami sampaikan mengenai biografi Kiai Haji Abdurrahman Wahid ataupun Presiden keempat Republik Indonesia yang kita kenal atau sapaan yang lebih akrab yaitu Gus Dur. Ini menjadi video tugas terakhir. Jadi saya mewakili kelas 12 Agama 2. Mungkin selama dalam masa pembelajaran ada kesilapan kata atau kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja. Kami mohon maaf. Doakan kami menjadi orang yang sukses ya Pak. Baiklah, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.